Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kita sudah bersama dengan Mbak Kendel Jopo Montro. Kita akan menceritakan pengalaman dari salah satu teman kita yang mengalami gangguan pada tubuhnya seperti keputihan, bau mulut, bau badan, bahkan area yang tidak sedap yang berasal dari kelamin atau alat vitalnya. Kemudian sama Mbak Kendel Jopo Montro dikasih resep ramuan Jawa yang berupa kunyit ditambah kunci, kemudian kayu manis, daun suruh, daun juar, dan ada 10 waras. Jadi ramuan ini teman-teman dijadikan satu, kemudian direbus, dan setelah 1 minggu itu mulai bereaksi hingga saat ini pun beliau atau orang itu masih mengkonsumsi ramuan tersebut sebagai rutinitas kesehariannya. Kita bisa bertanya dengan Mbah Kendel terkait salah satu pasien Mbah Kendel itu, gimana Mbah, kenapa kok dikasih berbagai macam rempah-rempah bahkan tanpa menggunakan obat, nyatanya juga ada reaksinya meskipun dalam jangka panjang, Mbak. Sebenarnya orang yang mengidap penyakit keputihan atau bau tidak sedap atau keringat yang tidak sedap atau keringat yang berbau atau infeksi kepada tubuh mereka itu banyak sekali ramuan-ramuan yang semestinya kami sajikan, namun kami hanya memberikan beberapa poin saja untuk mengadang infeksi tersebut. Sehingga memang seorang wanita itu harus berhati-hati karena setiap bulan wanita pasti menstruasi. Di saat menstruasi itulah si perempuan itu tentu banyak kuman baksil dan banyak toksin yang tertinggal kepada alat vital atau rahim atau dan sebagainya, sehingga kuman-kuman pasti banyak sekali, sehingga semakin banyaknya antibiotik atau antioksidan atau tata cara untuk menanggulangi kuman itu lebih baik sekali. Karena bagi wanita-wanita yang mereka telaten untuk mengonsumsi jamu atau mereka menggunakan obat atau pakai tata cara suntik dan sebagainya yang intinya untuk membunuh kuman baik sebelum melahirkan atau sudah melahirkan, baik sebelum menstruasi atau sudah menstruasi, itu memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak dijaga, kita akan menyesal bahwa ternyata imbas daripada sisa-sisa kotoran, sisa-sisa kuman itu akan berbau tidak sedap, bahkan adanya keputihan, bisa juga terjadi ya kista, miom, sirpik, dan kanker rahim dan sebagainya. Semua itu berasal dari kurang bersihnya kita, semua itu berasal daripada kita kurang berhati-hati, kurang perawatan pada anatomi kita atau tubuh kita. Sehingga kita pada saat ada orang yang datang ke rumah kami, mereka bertanya untuk membuatkan beberapa ramuan. Kita sudah tidak produksi jamu, sehingga kita hanya menyampaikan akan mereka mencari sendiri, menggodok sendiri, mengkonsumsi sendiri, agar dia akan lebih tahu dan mereka akan mengerti tentang ramuan, bahwa ramuan itu juga ada fungsi dan gunanya. Sebenarnya untuk keputihan, untuk bau tidak sedap, atau untuk menghadap kanker dan sebagainya, itu poinnya banyak, ragam-ragam rempah-rempahnya banyak, jenis-jenisnya, tumbuh-tumbuhan juga banyak sekali. Lebih daripada 30 jenis. Namun kalau nanti saya kasih banyak, nanti mereka akan malas untuk mencari dan mungkin mereka akan terasa pahit sekali. Sehingga hanya saya kasih 5 poin agar mereka itu tidak terasa pahit, terlalu pahit, atau mereka agar mudah untuk mencari bahannya. Daun juar, kemudian kunyit, kunci, terus kemudian ada 10 waras, kayu manis dan sebagainya. Itu saya sajikan, itu ternyata masih 5 hari atau 1 minggu sudah keringatnya sudah tidak berbau. Kemudian keputihan yang ada di alat vitalnya sudah mulai mengurang, bahkan ini sudah ada sekitar 15 hari atau 20 hari, ini sudah hasilnya baik sekali. Dan mereka tidak mengeluarkan cairan-cairan yang berbentuk bening atau putih yang menciptakan bau, Mbak. Iya, terus untuk pengerjaan atau untuk proses membuat ramuan ini gimana, Mbak? Proses kita yang benar? Kita sesuaikan dengan airnya. Kita kumpulkan bahan-bahannya seperti kunyit, kunir. Kalau mungkin takarannya sekitar airnya 2 liter, ya kunyitnya 3 biji, kuncinya 3 biji, daun suruhnya 1 genggam, terus kemudian daun juarnya sekitar 1 genggam atau 2 genggam, terus ada 10 warasnya hanya 1 sendok atau setengah sendok, kemudian dimasukkan ke tempat kuali atau ompreng, kemudian digodok, itu saja. Terus kunirnya sama kuncinya kita rajang-rajang saja, itu kita masukkan, godok. Apabila sudah umuk itu nanti 10 atau 20 menit biar semakin matang ramuannya. Jangan langsung umuk dintas, kalau diangkat setelah umuk atau mendidih, biarkan saja 10 atau 20 menit agar ramuannya bisa mengeluarkan zat-zat randemen. Kemudian sudah selesai, kita letakkan di tempat yang aman. Apabila dingin bisa kita minum. Kita bisa mencontohkan seperti ini, teman-teman. Kita kecil sekali alatnya, sederhana sekali, teman-teman. Ya, jadi ini dia teman-teman ya, ramuan berdasarkan bahan-bahan yang telah
saya ucapkan tadi ini banyak sekali khasiatnya. Cuma yang perlu diketahui Mbah, nggih, yang saya tahu ramuan ini juga menurunkan tensi. Iya. Jadi perlu diperhatikan bagi orang-orang yang memiliki tensi darah rendah, sebaiknya teman-teman boleh mengkonsumsi tapi tidak secara terus-menerus atau sesuai dengan takaran. Ini selalu kontrol, tensinya kontrol. Tapi walaupun kalau mengkonsumsi daun juar dan sebagainya ini tensi bisa menurun, tapi efek sampingannya, keuntungannya bisa untuk asam urat, bisa untuk stroke, kena kencing manis basah, atau orang yang kena luka, gatal dan sebagainya. Sehingga Iya. fungsi dan gunanya tidak hanya satu atau dua permasalahan, banyak sekali. Untuk asam urat bisa, keculingan juga bisa, untuk infeksi bisa, alergi juga bisa. Banyak sekali fungsi guna yang terkandung di dalam, yaitu ramuan, daun juar dan sebagainya. Benar-benar ini adalah merupakan rempah-rempah, teman-teman. Oh iya. Kita tunjukkan memang rempah-rempah Oke. daun juar dan beberapa menu yang ada di dalam ompreng ini. Iya. Ini masih satu kali godokan sehingga pasti bening. Iya. Nanti kalau digodok saya 4 atau 3 kali ini agak keruh. Nah, Iya. perlu kita sampaikan bahwa ini apabila airnya habis, maka kita masukin air lagi, kita godok lagi. Jadi nggak harus bahan-bahan yang baru Mbah. nggih? Iya, ini bisa pakai 3 hari atau 4 hari atau 5 hari. Apabila habis kita kasih air, godok lagi. Habis kasih air lagi, godok lagi. Enggak 4 atau 5 kali enggak apa-apa. Oke. Tetap masih ada randemennya, ada kadarnya. Nggih, ini saya coba Mbah nggih. Ya, ini bisa dulu mencoba untuk diminum. Iya. Ini minuman yang tidak berbahaya. Iya. Jadi ini teman-teman, saya akan mencoba 1 gelas. Bagaimana rasanya nggih? Saya ingin bertanya kepada Mbak Lulu Retno, karena setelah ada pasien yang dari Ponggok kemarin keputihannya sembuh, langsung Mbak Lulu ikut-ikutan juga. Oke. Terus bagaimana setelah mengkonsumsi jamu ini, Mbak Lulu kan juga pernah mengeluh bahwa Mbak Lulu juga pernah ada keluhan tentang keringat yang kurang segar. Bagaimana setelah minum ini, Mbak? Ya mulai berkurang Mbak. Jadi dulu itu saya kan juga nggak pede karena bau badan saya bukan hanya orang lain, bahkan saya duduk seperti ini aja saya sudah berbau gitu loh Mbak. Ya. Kayak bau asam dan lain sebagainya. Terus kemudian jenengan juga tahu bahwa saya pernah mengeluh tentang kolesterol dan asam urat. Ya. Karena kita tahu bahwa penyakit seperti kencing manis, asam urat, kolesterol itu bukan tergantung usia Mbak nggih. Bahkan anak-anak muda, bahkan bayi-bayi balita yang mengidap penyakit kencing manis pun juga banyak. Sehingga saya kemudian tergiur untuk mengkonsumsi ramuan seperti ini. Memang rasanya pahit Mbak nggih, namanya ramuan, dan Mbak Kendil bilang ini lebih baik tanpa gula. Namun di samping itu saya juga merasakan kesegaran dalam tubuh saya. Kemudian keluhan-keluhan seperti bau badan, kemudian keputihan Mbah. Yang namanya wanita itu pasti pernah mengalami keputihan. Dan itu nggak nyaman sekali rasanya. Ketika mengkonsumsi ini sudah mulai berkurang. Terus kemudian enteng, yang dulunya bangun tidur kaki terasa sakit, kemudian untuk jalan kadang bagian lutut itu kayak reklik gitu sudah hilang. Dan kemudian ini juga baik untuk dikonsumsi setiap hari sebagai minuman rutin karena rasanya pun juga sangat segar itu Mbak. Ya, terima kasih. Kesimpulannya bahwa ini ramuan yang sangat murah sekali, di kebun-kebun banyak sekali kita jumpai. Perawatan tubuh kita sangat penting. Jangan sampai kita menyesal tahu-tahu kita punya kanker kista, miom, kanker sirpik, kemudian kanker getah bening, meningitis, kanker otak dan sebagainya. Sehingga apabila kita terapi dengan menyukai atau mengkonsumsi jamu-jamu beningan seperti ini, maka kita sudah pede karena kita sudah disiapkan untuk antibodi atau untuk antibiotik atau antioksidan agar tubuh kita benar-benar fit, benar-benar sehat, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya teman-teman, jadi inilah ramuan sederhana yang banyak sekali manfaatnya seperti daun juar ini. Mungkin teman-teman tidak tahu khasiatnya dan kita sudah sepil atau memberitahu kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Dan Bang Kendil, sebelum kita tutup mungkin dengan ada yang ingin disampaikan lagi Mbak. Banyak sekali pengalaman kami yang mana kami sudah 18 tahun untuk berkiprah di dunia pengobatan rumah alternatif, hingga kami bisa untuk menyampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang kami ucapkan, apa yang kami ciptakan, apa yang kami sampaikan ini akan berguna bagi saudara-saudara kita, teman-teman semuanya, sanak saudara, yang akhirnya kita menjadi seorang kreator, kita menjadi seorang pengonten, berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukma rayu amin ya rabbal alamin.